Selamat siang teman pemilih, kembali di podcast Tasik, talk asik seputar informasi kepemiluan. Hari ini podcast kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Sukron. Beliau sebagai Kordip pencegahan Parmas dan Humas. Podcast hari ini kita akan membahas tugas pengawasan Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Selamat siang, Bung Enceng atau Panceng atau siapa nih saya panggil nih? Bebas lah, mau bapak aja gak apa-apa. Panceng, Panceng Fuad. Nami juga gak apa-apa. Baik teman pemilih, tamu kita ini sangat luar biasa. Kita berikan kesempatan untuk tamu kita ini untuk menjelaskan tentang bagaimana pengalaman kerja yang relevan dengan tugas kepemiluannya, atau lebih kita minta narasumber kita itu untuk menyampaikan CV-nya. Siap. Terima kasih kepada Pak Ali Ferry, kemudian juga KPU Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enceng Fuad Sukron, anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya. Terkait dengan pengalaman di kepemiluan, di 2011 itu saya pernah terlibat sebagai pemantau pemilu pada saat masih di bangku perkuliahan di Pilkada Wali Kota Jogja pada saat itu. Oh, jadi mahasiswa sudah ini sudah bergelut di bidang kepemiluan sudah mulai belajar itu. Kemudian 2018 sampai sekarang dipercaya sebagai anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya, Pak. Itu mungkin kalau untuk CV-nya. Dulu kuliah di Kota Tasik. Kuliahnya di Yogyakarta, Pak. Oh, Yogyakarta ya. Iya. Produk Jogja berarti. Iya. Panceng ini produk Yogyakarta. Beliau juga aktif di organisasi apa sekarang nih, Pak Enceng? Selain di Bawaslu? Kalau sekarang ya sebagai kader saja. Sebagai kader ya. Kader di Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya kalau sekarang. Baik teman pemilih, sudah disampaikan tadi bagaimana pengalaman yang sangat luar biasa dari tamu kita hari ini terkait dengan kepemiluan. Tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota pada pelaksanaan pemilu atau pemilu itu seperti apa, Pak Enceng? Ya, baik, terima kasih. Tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Tasik khususnya tentu yang pertama adalah melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan juga potensi sengketa proses. Kemudian yang selanjutnya seluruh tahapan dari mulai tahapan pendaftaran peserta pemilu partai politik sampai kemudian juga pemutakhiran data pemilih sampai pada penetapan hasil daripada pemilu, itu tugas Bawaslu. Itu tentunya. Kemudian selanjutnya pun juga di luar tahapan kita pun juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu mungkin, Pak. Oke, PDBB juga ya masuk di Panceng ini ya ternyata. Kemudian selain daripada itu pun juga kita ada fungsi penanganan pelanggaran, Pak. Penanganan pelanggaran baik itu sumbernya dari temuan hasil pengawas di lapangan ataupun laporan dari masyarakat. Itu bagian daripada fungsi kami di Badan Pengawas Pemilu. Artinya
masyarakat yang memberikan laporan juga itu masuk ke Kordipnya Panceng seperti itu atau? Kalau untuk penanganan untuk penyelesaiannya itu ada di divisi penanganan pelanggaran. Kebetulan saya di divisi pencegahan, Parmas dan Humas. Gitu. Jadi kalau penyelesaiannya nanti bisa dilakukan oleh divisi penanganan pelanggaran. Ada khususnya kalau sengketa di divisi penyelesaian sengketa. Kira-kira begitu. Itu yang yang kegiatan dalam proses tahapan Ya, betul seperti itu. betul ya. Kegiatan Bawaslu di luar tahapan pemilu atau pemilihan ini seperti apa nih, Panceng? Yang pertama tentu karena ini amanah dari undang-undang. Yang pertama untuk selalu meningkatkan pengawasan partisipatif. Kalau pengawasan partisipatif ini tidak berdasarkan tahapan atau tidak tahapan, artinya semua baik itu di tahapan maupun non tahapan bahwa Bawaslu harus melakukan peningkatan pengawasan partisipatif langsung ke masyarakat seperti itu. Ataupun misalnya kalau di produk undang-undang pilkada itu kan pendidikan politik lah kira-kira begitu, pendidikan politik. Nah itu juga kita menyampaikan ke masyarakat lah, nah, terutama masyarakat pemilih bahwa Bawaslu memiliki kewenangan, memiliki tugas terkait dengan pengawasan kepemiluan ataupun pilkada. Kira begitu, Pak. Pemilih ini kan bervariatif ya, Panceng ya. Ada yang difabel, ada yang lansia, ada pemilih pemula. Ini langkah apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan penggunaan hak pilih mereka ini terjamin? Betul. Tentu pertama kita menyampaikan kepada masyarakat berbentuk imbauan, baik itu melalui media sosial ataupun juga melalui media online ataupun juga media massa lainnya atau media cetak lainnya, bahwa seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, baik kondisinya seperti apapun itu, sepanjang dia sudah masuk usia pemilih, maka mau tidak mau, dan ini sudah sebuah keharusan, itu harus masuk pada daftar pemilih. Nah, tentu nanti kami menyampaikan imbauan ke KPU misalnya terkait dengan pelaksana teknis ya. Bagaimana pada saat hari pemungutan suara ini masyarakat yang memiliki tadi misalnya disabilitas, tentu ini harus ada perlakuan khusus kan begitu terkait dengan pelayanan di TPS-nya. Maka kami sesuai dengan tugas kami di Bawaslu, karena kami memiliki fungsi pencegahan, maka kami melakukan koordinasi dengan KPU, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Kalau kami di Bawaslu, karena kami misalnya sering komunikasi dengan komunitas-komunitas, nah itu juga perlu ada bantuan andil lah dari masyarakat, bahwa seluruh masyarakat kondisi apapun itu kalau sudah memiliki hak pilih harus tercatat sebagai daftar pemilih. Maka pada saat hari pemungutan suara harus dipastikan pemilih ini datang ke TPS untuk menyampaikan aspirasi pilihannya, kira-kira begitu. Baik, sudah disampaikan tadi ya teman pemilih bahwa memang hak pilih untuk difabel, lansia, pemilih pemula itu dalam proses pengawasannya Bawaslu memastikan penggunaan hak pilih itu bisa terjamin pada saat hari pemungutannya. Ini masih berkaitan dengan pasca non tahapan nih, Panceng ya. Pada kegiatan PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025. Ya, betul. Di pasal 3 bahwa Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota kabupaten melakukan pengawasan PDPB melalui beberapa cara, diantaranya pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, dan pengawasan partisipatif. Bisa dijelaskan maksudnya, Pak? Oh iya. Perbawaslu 1 2025 itu merupakan penjabaran daripada Undang-Undang 7 2017 di pasal 104, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu berkewajiban melakukan pengawasan,
pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, metode pengawasannya tadi yang sudah disampaikan itu ada 4. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengawasan langsung, yang ketiga uji petik, kemudian yang keempat pengawasan partisipatif. Nah, untuk pencegahan ini bentuknya adalah kita melakukan koordinasi. Yang pertama koordinasi untuk memastikan bahwa KPU kabupaten kota itu melakukan pemutakhiran. Nah, kami menyampaikannya itu tentu tidak hanya koordinasi saja, tetapi juga kami menyampaikan imbauan. Sebagaimana tugas kami di Bawaslu, di Perbawaslu terkait dengan pencegahan pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya, di samping itu juga kita melakukan koordinasi dengan pihak eksternal. Misalnya dengan dinas yang dinas kependudukan, itu juga kita melakukan koordinasi itu. Kemudian juga kita sebelum ke sana pun juga kita membuat pemetaan, kira-kira hasil pemetaan yang lalu di tahapan pemilu ataupun pilkada, daerah yang ataupun kelurahan yang dianggap ada kerawanan terkait pemilih. Nah, itu juga kita mapping di situ. Artinya nanti pada saat pengawasan langsung ini menjadi perhatian lah, kira-kira perhatian lebih di beberapa kelurahan yang dianggap oleh kami ini ada kerawanan persoalan data pemilih. Kemudian kalau pengawasan langsung, ya tentu kita melakukan pengawasan secara langsung, misalnya mengawasi proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tasik. Kemudian juga mengawasi KPU menyampaikan hasil rekapitulasi kepada pihak yang berkepentingan, misalnya dengan Disduk, dengan Lapas, kemudian juga dinas yang lain atau lembaga yang lain. Kemudian yang uji petik, uji petik ini metode pengawasan yang langsung kita lakukan ke masyarakat, langsung ke rumah-rumah pemilih untuk memastikan daftar pemilih DPB ini yang sudah ditetapkan oleh KPU, misalnya kategori yang TMS. Nah, itu kita lakukan memastikan saja seperti halnya beberapa waktu yang lalu sudah kami lakukan, misalnya pemilih ini meninggal, kami pastikan betul sudah meninggal atau belum, karena khawatirnya bukan kemudian kami tidak mengesampingkan hasil rekapitulasi KPU, tetapi kami memastikan bahwa dokumen kependudukannya, misalnya pemilih ini betul-betul untuk data penunjang seperti akta kematian ini betul-betul terpenuhi. Nah, itu juga diantaranya begitu. Kemudian yang selanjutnya yang pemilih pemula, Pak. Pemilih pemula ini kami melakukan uji petik, langsung juga berkoordinasi dengan para RT RW. Nah, kita pun juga melakukan itu. Nah, kita koordinasi dengan RT RW, dengan tentu kami berkoordinasi terdahulu dengan kelurahan gitu kan, untuk menyampaikan bahwa Bawaslu akan melaksanakan kegiatan uji petik. Dan alhamdulillah gitu, beberapa RT RW menyampaikan ini ada pemilih pemula, misalnya sudah terbit KTP-nya. Nah, itu juga kami ambil, kemudian nanti tentu hasil uji petik ini kita akan sampaikan ke KPU untuk ditindaklanjut. Kira-kira begitu. Kemudian yang pengawasan partisipatif ya? Iya. Nah, pengawasan partisipatif ini kan beberapa tahun yang lalu, sejak 2019, kita memiliki kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif, kalau hari ini berubah menjadi pendidikan pengawas partisipatif, atau yang sering disebut dengan P2P. Nah, kita menjaring kader-kader, terutama kader-kader anak muda ya di usia sampai usia 30-an, itu untuk ikut andil menyampaikan, terutama terkait dengan PDPB ini, menyampaikan siapapun itu, mau saudaranya, mau temannya, mau tetangganya, bagi tetangganya yaitu yang sudah memiliki hak pilih. Nah,
mereka membantu menyampaikan ini ada KTP-nya ini gitu kan, kemudian menyampaikan kartu keluarganya gitu kan, seperti itu. Ataupun misalnya ada yang meninggal. Nah, teman-teman kader pengawas inilah yang kemudian harapan kami ini mudah-mudahan ikut membantu terkait dengan pemutahiran data pemilih ini juga. Kira-kira begitu, Pak. Nah, Artinya sudah pernah dilakukan ya di tahun ini untuk uji petik ya? Iya, sudah dilakukan, Pak. Ini terkait dengan kendala nih, ada kendala-kendala lain nih, terutama dalam proses pemutahiran data. Betul. Ya, kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Betul, dokumen ya. Adminduk ini Iya, kan betul. bagi pemilih yang TMS karena meninggal dunia. Ya, ini kan kadang-kadang jadi kendala nih. Kira-kira rekomendasi seperti apa yang harus disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU, kepada masyarakat juga dan kepada Disduk Capil terkait dengan hal ini? Kalau dari Bawaslu memang kendalanya khususnya pada saat kemarin uji petik lah kita ke lapangan, memang informasi yang didapat dari tokoh masyarakat ataupun juga dari RT RW memang kendalanya itu ada di pemilih sendiri, Pak. Di pemilih sendiri, sehingga berbicara akurasi data inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, Pak. PR kita bersama tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat pun juga harusnya ikut andil untuk mensosialisasikan terkait dengan administrasi kependudukan. Misalnya di Undang-Undang Adminduk itu kan juga ada klausul pasal sebetulnya bahwa kewajiban RT itu untuk melaporkan ke kelurahan jika ada penduduk yang meninggal dunia, ya gitu. Nah, itu salah satu apa namanya? Ajakan dari kami kepada masyarakat bahwa mohon untuk dilengkapi terkait dengan administrasi kependudukannya, karena kami juga Terutama akte kematian ya, iya, untuk betul, yang sudah akte meninggal ini ya, kematian. karena memang ini jadi bukan jadi isu sih, banyak dari masyarakat yang mungkin belum mengurus untuk akte kematian ini ya. Karena nanti juga di tahapan pemilu yang akan datang misalnya, itu kan bisa muncul kembali, Pak. Bisa muncul kembali di DP4, sementara misalnya masyarakatnya tadi abai terhadap Adminduk. Ya tentu kami memahami dasar masyarakat abai itu, juga kami memahami banyak faktor sebetulnya masyarakat abai terhadap Adminduk itu. Terkecuali isu yang di lapangan itu kan yang kami dapat ini kan misalnya begini. Kenapa Anda membuat akta kematian? Oh, kami punya kepentingan misalnya. Baik itu kalau keluarganya misalnya yang meninggal ini misalnya ASN, itu kan ada kepentingan, gitu kan? Ada kepentingan hal-hal lainnya lah, kira-kira begitu. Ataupun misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, itu baru diurus. Tetapi kalau yang tidak ada kepentingan, nyarek naon cenah nyieun oge cenah teu naon butuh acan, kira-kira begitu kan. Nah, inilah bagi kita inilah kemudian minimal atau paling tidak masyarakat ini melaporkan ke RT RW. Nanti juga RT RW, karena kami juga selama uji petik RT RW mengatakan begini, kami selalu menyampaikan Pak ke pihak kelurahan, tetapi ada masyarakat yang tidak mau ketika kami akan menyampaikan, cenah dilaporkan Kak pihak kelurahan. Nah, seperti itulah. Kami mengajak masyarakat, yuk sama-sama untuk menyelesaikan persoalan Adminduk apapun itu. Karena ya identitas lah, karena identitas, KTP identitas, kemudian akta kematian juga kan itu juga dibutuhkan, saya kira begitu. Karena kan kalau bagi kita sebagai penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU, itu kan sangat penting karena bagi kita juga Bawaslu yang menyampaikannya ke masyarakat, mari kita selesaikanlah administrasi kependudukan tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Luar biasa ya teman pemilih Pak Kordip
Pencegahan dan Parmas dan Humas ini Iya, betul. tadi sudah menyampaikan beberapa informasi penting, terutama untuk pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, partisipatif. Tadi juga disampaikan juga bagaimana tentang pemilih yang sudah meninggal agar segera diurus untuk Ya, betul. pengurusan Atau kematiannya, dokumentasi dokumen pendudukan. kependudukannya. Ini terkait dengan data ini. Tadi sempat ada hubungannya ini data pemilih ini dengan yang meninggal tadi. Pemilu yang bersih itu dimulai dari data yang bersih. Betul. Ini mengangkat kolaborasi strategi Bawaslu dan KPU serta stakeholder lainnya dalam menjaga kualitas demokrasi. Bagaimana dengan hal ini nih? Ya, betul. Berbicara demokrasi tentunya harus berbicara juga dan tidak boleh mengesampingkan terkait dengan data pemilih. Karena praktek demokrasi itu kan harus melibatkan seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Maka saya sepakat ketika salah satu suksesi demokrasi ini, pesta demokrasi ini yaitu dengan akurasi data pemilih, kira-kira begitu. Saya sepakat. Itu mungkin. Ya. KPU Bawaslu ini kan suatu lembaga penyelenggara pemilu ya. Iya, betul. Ini bagaimana kesan-kesan selama membantu KPU Kota Tasikmalaya pada pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 sampai dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun ini. Oh iya. Mungkin kalau kami Bawaslu karena sudah diberi tugas dalam pengawasan, tentu kesan-kesannya banyak, Pak. Mungkin tapi mohon maaf Pak, tadi yang disampaikan membantu lah gitu kan ya. Paling kalau kami kesan-kesannya tentu adalah bahwa selama pemilu dan pilkada kemarin itu konteksnya kami ini bukan membantu sebetulnya Pak, tetapi sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan, maka kemudian kami di Bawaslu memiliki fungsi pencegahan. Wah, fungsi pencegahan inilah adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang kira-kira diprediksi ini akan terjadi, Pak. Akan terjadi dan itu mungkin berpotensi akan tanda kutip justru malah mengacaukan tahapan. Nah, maka kami kesannya itu selama ini ya alhamdulillah kita koordinasi jalan efektif juga, kemudian dengan stakeholder lainnya misalnya dengan kepolisian, kemudian dengan TNI, dengan ya pemerintah daerah. Saya kira sudah berjalan dengan baik. Kemudian selama kemarin pemilu pilkada pun juga ya walaupun ada beberapa kejadian ya dari masyarakat misalnya ada yang agak kecewa dengan hasil gitu. Nah, itu kan dinamikanya seperti itu. Kemudian dari 2019 pun juga sama. Jadi ada aja gitu dinamikanya kan gitu kan. Ya bagi kami itu adalah tantangan terhadap tugas kami yang tentu kedepannya ini yang harus kita perbaiki sebetulnya. Begitu Pak. Luar biasa sekali narasumber kita siang menuju sore ini ya. Betul. Terima kasih Pak Sami-sami. Fuad Sukron sebagai Koordinat Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya. Di ujung obrolan kita nih, saya minta Pak Enceng untuk menyampaikan closing statementnya. Siap. Berkenan barangkali? Paling begini saja, untuk menghadapi pemilu yang akan datang, tentu harapannya ataupun tentu harapannya dari kami secara kelembagaan, mudah-mudahan untuk pemilu 2029 ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai. Tentu konteks ini harus dipersiapkan dari sekarang, dari mulai misalnya pemutakhiran data pemilih dan juga peningkatan koordinasi, komunikasi, dan juga konsolidasi dengan stakeholder.
karena untuk menyiapkan di tahapan pemilu 2029. Kira-kira begitu Pak closing statementnya. Oke, terima kasih Terima Pak Cheng. Demikian teman pemilih podcast Tasik Talk asik seputar informasi kepemiluan. Lebih baiknya lagi teman-teman pemilih yang kurang informasi ataupun apa terkait dengan kepemiluan bisa menghubungi website kami di KPU Kota Tasikmalaya. Nanti di bawah ini akan tertera ya teman pemilih semua. Demikian podcast untuk hari ini. Terima kasih Panceng. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah bisa berpartisipasi juga menonton dan melihat podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.